Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Raudi sore hari ini ya. Dan seperti biasa di setiap hari Selasa dan juga hari Rabu ya, di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah sini sudah bersama kita yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sedikit koreksi Bu Runasti. Boleh Ustadz? Tadi disebutkan kita talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Kita sudah beralih pindah ke Kabupaten Padang Lawas. Ya, kurang update ini Lia ya, kurang update. Iya, nanti kita sesuaikan kan? Iya. Kantor Kementerian Kabupaten Padang Lawas. Ya. Oke deh. Oke, saat ini tema kita apa ini di sore hari ini? Insya Allah karena hari ini adalah tentang Tahun Baru Islam. Betul. Tahun Baru Hijriah. Jadi semangat Tahun Baru ini diharapkan kita menjadi muslim yang produktif, punya cipta rasa dan karsah, oke ya. Dengan kreatif, kreatifnya jangan lupa inovatif. Ya. Dan sehingga hidup kita jauh lebih bermanfaat. Betul ya. Oke, jadi nanti buat rekan yang ingin bertanya-tanya ya boleh langsung menghubungi kita ke nomor 082299696105 dari via chat WhatsApp ya, ataupun komen-komen kita di live Facebook kita ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan. Ustaz silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajamin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita alam. Semoga kita tetap di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa lagi yang Maha Pengasih. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang menguji kita dengan kehidupan, kelapangan, kemudahan, kekayaan, dan kecerdasan. Dan sebaliknya Allah juga uji kita satu saat dengan kesempitan, kesusahan, dan berbagai ujian. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada kita umur, mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur, dan kita berusaha mohon ampun kepada Allah yang Maha Ghafur, dan mudah-mudahan segala dosa kita yang tidak terukur diampuni Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dialah yang memberikan kita umur, padahal dosa kita banyak yang tidak terukur, dan mohon ampunlah kepada Allah sebelum kita dikubur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik sepanjang masa, yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar bernafas, tetapi juga harus memberi manfaat dan bekas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Bu Runasti, tentunya yang setia selalu mendampingi. Dan kepada seluruh fanda pendengar kami di mana saja kita berada, radio yang kita cintai, Radio Raw FM yang mudah-mudahan diberikan Allah
mudah-mudahan keberkahan dan memberikan kepada kita siraman, tausiah, hiburan yang bermanfaat sehingga radio ini lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hari ini adalah ditetapkan 1 Muharram 1448 Hijriah. Banyak orang yang bertanya, apakah hijrah hanya pindah tempat? Kalau saya pada kesempatan ini pindah tempat hijrahnya, hijrah dari Padang Sidimpuan ke Kabupaten Padang Lawas. Apakah hijrah hanya mengganti baju yang ketat menjadi longgar? Apakah hijrah hanya mengganti status Facebook menjadi sedang berhijrah? Dibuat di situ dia update status sedang berhijrah. Rupanya pindah dari kamar yang satu ke kamar yang lain. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Rupanya kombur, tuke. Kalaulah hanya itu makna hijrah yang kita pahami dan kita amalkan, burung pun setiap hari berhijrah. Ikan pun berpindah-pindah. Bahkan nyamuk pun rajin hijrah dari rumah tetangga ke rumah kita. Kalau lah itu pengertian kita, terlalu sempit pengertian kita. Tapi mereka yang nyamuk berpindah itu, burung yang berhijrah, dan juga ikan yang berpindah-pindah dari sungai yang satu ke sungai yang lain, mereka pindah tidak mendapatkan pahala. Karena hijrah yang diperintahkan Allah adalah berpindah dari yang buruk menuju yang baik. Berpindah dari kita masih melaksanakan maksiat menuju taat. Dari malas menjadi rajin, dari lalai menjadi peduli, dari beban umat menjadi manfaat bagi umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hijrah bukan sekedar berubah, tapi bertumbuh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Jangan menunggu dunia berubah. Karena menunggu dunia berubah sama seperti kita menunggu durian jatuh sambil kita tidur di bawah pohon kelapa. Yang jatuh bukan durian, tapi kita yang masuk rumah sakit. Karena jatuh duriannya, jatuh kelapanya. Dua-duanya menimpa kita. Hijrah bukan sekedar pindah arah, tetapi memperbaiki langkah. Hijrah bukan sekedar mengubah pakaian, tetapi membersihkan hati dari kotoran. Hijrah bukan sekedar memperindah penampilan, tetapi memperbanyak amal dan keteladanan.
kita seorang muslim harus produktif. Dengan kita berproduktif, insya Allah kita menjadi muslim yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani. Hadisnya hadis hasan. Ukuran hebat di mata manusia berbeda dengan ukuran hebat di sisi Allah. Di dunia, orang hebat diukur dari banyaknya harta. Di sisi Allah, orang hebat diukur dari banyaknya manfaat. Ada orang kaya, tetapi hidupnya tidak dirasakan siapa-siapa pun di sekitarnya. Tapi ada orang yang sederhana, namun kehadirannya dirindukan semua orang. Ketika hidup dia dicari, ketika ia sakit dijenguk, ketika ia meninggal ditangisi. Itulah manusia yang bermanfaat. Kalaulah hidup hanya untuk diri, apa bedanya kita dengan sebatang lidi? Kalaulah hidup kita hanya untuk diri, apa bedanya kita dengan sebatang lidi? Kalau hidup hanya mencari untung, umur habis, pahala buntung. Mari kita menjadi manusia pilihan yang meninggalkan jejak kebaikan. Kita manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya, bagi masyarakat sekitarnya, sehingga dia dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga Allah berikan kepadanya segala sesuatu menjadi alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Maka semangat kita di tahun baru Hijriah ini, iman semakin kuat dan amal ibadah semakin meningkat. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Oke, kita kembali dulu ke iklan dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena masih bareng nih tentunya dan juga Ustadz kita di sore hari ini ya. Dengan tema kita di hari ini, hijrah menjadi muslim produktif dan bermanfaat ya. Kepada mungkin bisa langsung disampaikan kembali Ustadz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang muslim produktif itu menggunakan waktu luang. Dalam hadis Nabi kita yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustaqraq dan dihasankan hadis ini oleh beberapa ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Zamid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabala khams." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabala haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabala saqamik, dan masa sehatmu sebelum sakitmu. Waginaka qabala faqrik, masa kayamu sebelum miskinmu. Wa faragaka qabala sukulik, dan waktu luangmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabala mautik, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa masa muda adalah waktu yang terbaik
untuk kita banyak belajar, beribadah dan berkarya. Dan di masa kita diberikan Allah kesehatan merupakan nikmat yang besar yang sering kita sadari ketika telah hilang. Kalau kita tanyalah kepada pasien yang ada di seluruh rumah sakit, termasuk seluruh rumah sakit yang ada pada Sedempuan, hanya satu permintaan daripada pasien kita. Aku ingin sehat. Apa permintaanmu? Permintaan utamanya lah aku ingin sehat. Padahal waktu dia sehat banyak keinginannya. Ketika dia mengalami sakit di uji Allah, maka dari sekian banyak keinginan, keinginannya hanya satu, yaitu ingin sehat. Harta hendaknya kita gunakan untuk kebaikan sebelum berkurang dan bahkan hilang. Sebelum kita jatuh miskin, sebelum kita keadaannya miskin, gunakanlah harta itu untuk kebaikan. Dan kita diberikan Allah waktu 24 jam. Dan bisa jadi kita gunakan waktu itu dengan sia-sia. Waktu luang yang ada adalah kesempatan emas yang tidak akan kembali. Hasan Al-Basri rahimahullah, dia pernah berkata, hidup manusia itu hanya 3 hari. Hari yang lewat, hari ini, dan hari yang akan datang. Hari yang lewat itu menjadi kenangan. Lebih baiklah kita memiliki motor lama dengan 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta per bulan. Waktu luang adalah kesempatan emas kita. Maka kesempatan-kesempatan emas itu jangan kita buat nanti kita jadi cemas. Emas, jadilah emas. Jangan cemas, emas menjadi cemas. Generasi emas, jangan generasi cemas yang dicemaskan. Karena kepada pemuda-pemuda kami, para peraja, para mahasiswa, waktu luangmu sangatlah banyak. Jangan habiskan waktumu dengan sia-sia hanya sibuk bermedia sosial. Tapi bermedia sosial bukan berarti itu tidak boleh. Boleh, karena media sosial itu adalah media kita pada akhir zaman ini, dimudahkan Allah dalam berkomunikasi, mendapatkan ilmu, dan bisa kita jalan silaturahmi. Dan kita bisa menyebarkan ilmu, nasihat-nasihat, dan bahkan kita bisa lebih banyak bermanfaat dalam kehidupan dengan adanya media sosial ini. Gunakanlah TikTok, Facebook, itu juga dengan YouTube itu untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sia-siakan waktumu. Hari ini adalah kesempatan kita. Maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Hari besok itu belum tentu kita hidup. Tapi kita berharap Allah berikan kita kesempatan, tapi itu belum tentu. Hari yang lewat jangan biarkan lewat saja. Jangan biarkan yang lalu berlalu, tapi ambil iktibar pelajaran untuk kita lebih berwaspada, hati-hati, dan lebih meningkatkan kualitas diri kita, kualitas yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan waktu yang lewat. Hari ini kembangkan, jadilah muslim yang produktif, yang selalu berbuat kebaikan. Dan kemudian saudara-saudaraku, kehidupan
adalah modal utama untuk beramal sebelum datang kematian. Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Hidup kita di dunia ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja memberikan kita hidup di dunia ini untuk menguji di antara kita siapa yang terbaik amal ibadahnya. Dunia ini adalah tempat kita menanam. Dunia ini adalah tempat kita beribadah. Dan dunia ini tidaklah selamanya. Akan berakhir dengan adanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti akan mati. Kita masih hidup di dunia ini di saat ini. Allah berikan kepada kita kepanjangan umur. Bersyukurlah. Mudah-mudahan hidupmu makmur. Jangan kufur. Karena itu membuatmu, hidupmu akan hancur lebur. Lihatlah kulitmu pun sudah mengendur. Gigi sudah banyak yang gugur. Rambut sudah banyak ubannya menabur. Dan lihatlah juga kulitmu pun sudah keriput seperti jeruk purut. Dan suatu saat nanti badanmu akan terbujur kaku dan kemudian engkau akan diusung ke kubur. Keluarga, suami, istri, putra, putri, anak cucu, handai tolan keluarga kita, teman sekerja kita, teman setia kita, semua pada kabur. Meninggalkan kita seorang diri di dalam kubur. Akhirnya engkau pun dihimpit kubur. Dan engkau dalam keadaan badanmu pun hancur lebur. Gunakanlah kehidupan dunia yang sementara ini untuk menebarkan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan hidupmu penuh berkah dan matimu pun husnul khotimah. Kematian yang baik. Akan berakhir dengan kematian. Tapi kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Tapi awal kehidupan yang kekal abadi. Masih banyak alam-alam yang lain yang akan kita lalui. Kita masih 3 alam yang kita lalui. Alam ruh, alam ajali, alam rahim, alam dunia. Kita akan menuju alam kubur, alam barzah, hari berbangkit, dan kita pun akan menuju padang mahsyar. Akan ada penghisapan, akan ada penimbangan, akan ada pemberian kitab amal, dan akan ada kita, apakah kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga dari amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Dan kemudian kita akan menuju sirat, jembatan yang kecilnya seperti kecilnya satu helai rambut di belah 7. Tergantunglah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita nanti melalui sirat itu seperti kilat menyambar. Seperti cepatnya burung terbang. Dan kita pun tidak jatuh ke neraka. Tapi kalau kita di dunia ini penuh dosa, satu langkah jatuh ke neraka Jahannam. Dan kalau kau pernah melakukan kebaikan karena Allah, maka faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Satu kebaikan akan dibalas Allah. Dan satu keburukan pun kita akan jatuh ke neraka kalau Allah tidak ampuni dosa kita itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, gunakan hidupmu sebelum matimu. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita seorang muslim haruslah produktif, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan suka menunda. Kadang-kadang kita ingin berubah, tapi katanya besok. Kita pun ingin mengaji, tapi katanya besok. Kita pun ingin bersedekah, tapi katanya besok. Kita ingin taubat, tapi katanya besok. Akhirnya besok, malaikat maut pun datang kepada kita, menjemput kita menuju alam selanjutnya. Lucunya kita manusia ini, kalaulah diskon datang langsung kita lari. Kalaulah datang pengumuman, ada bantuan, maka masyarakat pun berdatangan dengan bermacam-macam bantuan. Cair. Kadang begitulah mental kita, diberikan ikan tapi tidak diberikan pancing. Kalau azan datang, azan berkumandang, kita sering mengatakan nanti dulu, masih ada waktu. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kita katakan nanti dulu, masih ada waktu, padahal waktu tidak pernah menunggu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang produktif itu selalu meninggalkan warisan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Karena itu tinggalkanlah sesuatu yang terus mengalir. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, tinggalkanlah anak soleh yang selalu mendoakanmu. Ajarkan Al-Quran, bangun masjid, bantu pendidikan, sebarkan ilmu, didik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, agar ketika jasad kita telah terkubur, amal kita tetap mengalir. Saudaraku, yang kita diberikan waktu masing-masing 24 jam. Tak ada bedanya antara saya dengan Buru Nasti, antara Buru Nasti dengan saya. Sama-sama waktunya 24 jam. Dan diberikan Allah kita dengan sedikit banyaknya harta. Harta yang kau usahakan, yang engkau perjuangkan, jangan hanya untuk dirimu sendiri, jangan hanya untuk keluargamu, tapi sedikit banyaknya wakafkanlah. Kalaulah sudah saatnya berzakat, keluarkan zakatnya. Kalaulah kita mampu, perbanyaklah sedekah, infak, bantulah sanak saudara, berikanlah makan fakir miskin, anak yatim. Titip kekayaanmu itu kepada mereka. Titipan itu kau minta lagi nanti di akhirat. Sedekahun jariyah, sedekah jariah. Kalau kita tidak hanya sejengkal tanah, bisa itu jadi perselisihan yang bertetangga. Soal 1 sentimeter, masalah tapal batas antara tanah kita dengan tanah yang lain, tanah orang lain. Bahkan itu tanah saudara kita sendiri. Kaum pemilik kita, kaum kerabat kita. Tapi kita bisa bersih tegang
bertengkar, konflik, bahkan sampai ke meja hijau. Soal tanah, membuat jalan setapak pun banyak orang yang tidak rela. Memperlebar sungai untuk mengaliri sawah, ladang, kebun masyarakat, banyak yang tak mau memberikan tanahnya. Untuk bangun masjid, apalagi untuk bangun madrasah, pendidikan, sekolah, bahkan fakir miskin pun tidak dipedulikan, anak yatim pun di sekitarnya tak dipedulikan. Tanim khomsan qabala khoms. Saudaraku, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Perjuangkanlah, silakan bekerja keras sehingga sedikit banyaknya kau punya harta, tapi harta yang kau dapatkan itu titiplah kepada yang berhak dititipkan, kepada fakir miskin, anak yatim, kepada sanak saudara, kepada kaum kerabat kita, kepada masyarakat, dengan berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Insya Allah hartamu sedikit banyak itu bermanfaat untukmu dunia akhirat. Harus kau cintai harta itu. Tanpa kau cintai harta itu, bisa jadi kau akan tinggalkan di dunia. Hartamu bawa mati. Jangan tinggalkan di dunia ini. Bawa mati hartamu itu dengan menitipkan kepada sanak saudara kita. Dengan jalan zakat, sedekah, infak, dan berwakaf. Ilmu yang kita cari, kita tuntut sampai kita berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, bahkan bergelar profesor, doktor. Ilmu yang kau dapatkan itu jangan kau pelit, sebarkan kepada masyarakat sehingga hidupmu terasa bermanfaat. Jangan hanya ilmumu untuk dirimu sendiri, jangan hanya ilmumu untuk muridmu atau mahasiswamu sendiri. Sebarkan ke masyarakat sehingga masyarakat pun tercerahkan. Sehingga ilmu yang kau dapatkan tidaklah berkurang, akan bertambah terus menerus. Anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita, bina, bimbing, dan didiklah mereka supaya mereka menjadi aset masa depan kita, anak yang soleh dan soleha sampai keturunan kita pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sibuk membangun rumah tapi lupa membangun rumahmu di akhirat. Jangan hanya sibuk menabung uang tapi lupa menabung pahala. Jangan hanya sibuk mempercantik dunia tapi lupa memperindah surga. Saudara-saudariku, tahun berganti tahun, 1447 Hijriah pergi meninggalkan kita. Berapa banyak teman kita yang tahun lalu masih bersama, hari ini sudah berada di alam kubur. Mereka pernah tertawa seperti kita. Mereka pernah makan seperti kita. Mereka pernah merencanakan masa depan seperti kita. Tetapi hari ini mereka hanya ditemani amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Quran Surah Al-Imran 185. Baru nasti pasti mati. Ustadznya pun
pasti mati. Pendengarnya pun pasti mati. Yang nonton melalui YouTube pun mati. Melalui secara langsung Facebook pun mati. Siapapun kita pasti mati. Maka sebelum orang lain memandikan kita, marilah kita membersihkan dosa kita. Sebelum orang lain mengampani kita, marilah kita memperbaiki amal kita. Kapan engkau memakai kain kafan? Bu Runasti, kapan engkau memakai kain kafan? Para pendengar kami bertanya kepada saudara-saudariku, kapan engkau memakai kain kafan? Beda huruf P dengan F. Kapan dengan kain kafan? Kalau F berdesis. Kapan kau pakai kafan? Sebelum orang lain mengubur kita, sebelum orang lain mensolatkan kita, maka solatlah. Ada yang dia tiba-tiba solat bukan sebagai makmum dan bukan sebagai imam, tapi dia berada di depan imam. Dia bukan untuk solat, tapi disolatkan. Maka pendengar kami di mana pun Anda berada, selagi kita masih punya kesempatan, rajinlah sholat berjamaah di masjid lingkungan kita. Jangan jadikan masjid itu hanya sekedar gudang, bangunan. Kalaulah kita semua hanya sholat di rumah, untuk apa masjid kita dirikan? Apalagi lah lebih khusus solat Isya dan solat subuh. Siapa yang solat berjamaah di waktu solat Isya, dia seperti solat setengah malam. Dan siapapun solat berjamaah solat subuh, seperti dia solat sepenuh malam. InsyaAllah kita juga setelah iklan berikut ini. Oke, nanti kita akan kembali untuk segmen ketiga ya Ustaz ya, untuk sekalian closing statement kita. Closing statement. Kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena tak terasa ya, kita sudah masuk ke segmen ketiga di tausiah kita di sore hari ini. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang terhormat, mari kita jadikan tahun baru Hijriah 1448 Hijriah sebagai momentum hijrah. Hijrah dari malas menjadi ikhlas. Hijrah dari banyak alasan menjadi banyak tindakan. Hijrah dari hanya memikirkan diri sendiri menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Tahun boleh berganti, tapi pasti umur semakin berkurang. Rambut boleh memutih, jangan sampai kita beramal semakin letih. Mari berhijrah sebelum terlambat, sebelum tubuh masuk liang lahat. Jadilah muslim yang produktif, inovatif, dan bermanfaat, agar hidupmu bernilai, matimu pun terhormat. Inilah closing statement kami kepada kita seluruh para pendengar kami. Mudah-mudahan dengan tahun baru hijrah ini, hijrah adalah momentum kita menjadikan sebagai muslim yang produktif, sehingga hidup kita lebih bermanfaat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika.
Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana qalbi ala ta'atika. Rabbana adkhilni mudkhala sidika wa akhrijni mukhraja sidika waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba yang soleh dan menjadikan kita manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan mudah-mudahan ketatan kita pun semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Daun ubi kayu dan selasi, thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Raut, selesai sudah ya tausiah kita di sore hari ini. Semoga apapun yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sekian juga dari Lia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.